Karena saat ini terlalu banyak apps di handphone kita, benar nggak? Kita aja, saya aja, handphone saya aja, mungkin dari gambar ini ya, ada hampir semua lah, kecuali beberapa aja. Semua apps ini saya punya. Nah, handphone kita jadi penuh kan, benar nggak? Dan terlalu banyak currency juga, ya. Ada koin inilah, ada rupiah lah, ada dolar lah, ada kripto ini, kripto itu, terlalu banyak. Jadi mumet. Nah, Matthew punya satu tujuan mulia, tujuan baik, ya. Dia mau menggabungkan semua ekosistem ini, ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua, mungkin ya selama ini ada yang keputusan perusahaan yang mungkin membuat perasaan kita nggak enak, ya seperti yang kita alamin sekarang lah ya, mungkin diperlambat, supply-nya keluar, tapi kita harus paham ya, kita sebelum mengeluh, sebelum protes, kita pikirkan baik-baik coba. Kalau memang dia gengsi, seperti perusahaan yang lain, dia keluarkan supply-nya terus, dia nggak peduli demand-nya mau ada atau demand-nya mau rendah atau apa, dia nggak peduli, dia keluarkan supply-nya terus. Saya berani yakin, kemarin di Desember itu, harga itu akan jauh di bawah Rp7. Ya, dan itu akan mengefek ke semua apa yang dia bangun selama ini. Ya, jadi kadang-kadang memang mungkin keputusan perusahaan itu nggak enak. Ya, nggak enak buat kita gitu loh. Tapi kalau kita punya keyakinan besar, selama masih ada jalan solusi yang lebih enak, yang memang membantu, yang apa, buat apa kita harus mengeluh kalau demi kebaikan kita semua, benar nggak? Sama kayak kita minum obat, obat itu nggak enak, tapi kalau kita lagi sakit minum obat, kan jadinya akhirnya kan baik gitu loh, paham ya? Jadi jangan semua keputusan manajemen, keputusan perusahaan itu kita tentang habis-habisan, maunya itu cuman kita mikirin diri kita sendiri, maunya itu kita cuman mikirin enaknya kita sendiri ya. Balik lagi tadi saya bilang, kita ini berpartner dengan perusahaan ya, jangan menganggap kita ini member ataupun, anggaplah perusahaan ini partner. Kalau memang kita mau mencapai mimpi bareng-bareng, mau besar bareng-bareng, perjalanan kita masih panjang ya. Kalau tahun pertama baru kayak gini aja kita sudah banyak mengeluh atau apa, kalau nanti dia keluarin e-commerce akan lebih banyak lagi batu sandungan, walaupun kita nggak tahu itu apa gitu loh. Tapi selama kita kompak, kita yakin, kita sama-sama percaya DVD itu semua ada solusi, bisa dikomunikasikan atau apa segala macam, jadi hindarilah hal-hal yang membuat diri kalian itu susah sendiri ya. Seperti kebanyakan ya, mungkin sekitar seminggu ini saya sampai bosen balesin chat-chat orang yang menanyakan hal yang sama berulang-ulang. Padahal saya sudah jelaskan, dari Desember sampai Januari pasti akan ada perlambatan. Ya, tapi nggak usah khawatir, silahkan withdraw instan. Ya, withdraw instan itu cuma 1 kali 24 jam. Tapi masih banyak orang yang tetap ngotot dan mau withdraw Indodax. Padahal selisih harganya nggak seberapa jauh gitu loh. Dan tetap untung. Nah, sekarang yang saya kasih tahu ke kalian, contoh ya, perhitungan gampangnya ini seperti ini. Saya anggap hitung yang $50 ya, paket $50 biar gampang gitu ya, dari 50 sampai yang 1000. Anggap hari ini harga tertinggi Videocoin ada di angka Rp16, berarti nanti subuh jam 1 apa jam 2, untuk orang yang masuk paket $50, modal barangnya itu bagi 2 dari 16, berarti Rp8. Untuk orang yang masuknya $1000 itu bagi 3, berarti Rp5,33. Nah sekarang kalian terima harga koin modal Rp8, anggaplah withdraw instan diterima 11,7 atau 10,8 ya. Apakah kita masih untung atau enggak? Benar ya? Jadi kita ini jangan berpikir oh ya untung, tapi kita maunya lebih untung lagi. Ingat, saya selalu mengajarkan teman-teman di video itu kita berdagang. Ya, saya kenapa selalu bilang kita ini yang penting untung. Jangan kita mikirin, wah maunya untung lebih banyak atau apa. Mungkin dari beberapa kalian yang di grup itu ada yang belum pernah usaha seperti saya. Saya ini berdagang kurang lebih hampir 10 tahun. Ya, di saat sepi, di saat dagangan sepi, saya pernah jual modal hanya untuk biar cash flow itu jalan gitu loh. Paham ya? Jadi kita ini jangan kadang-kadang nih, oke, maunya withdraw Indodax, maunya untung lebih banyak. Boleh, bukan nggak boleh. Tapi di saat sudah dikasih tahu withdraw Indodax lagi lambat, ya silakan tunggu, nggak usah mengeluh. Ya,
Kalau misalnya bilang butuh duit buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, atau butuh uang harian, silakan withdraw instan sementara. Di saat nanti sudah mulai balik normal, kalian silakan withdraw ke Indodax lagi, ya. Jadi hal seperti ini jangan menjadi satu masalah langsung begini, langsung negatif lah atau apa. Saya kasih tahu dengan jelas. Kalau memang sampai perusahaan ada problem lah atau bermasalah lah atau nggak ada sesuatu yang nggak beres, saya orang pertama yang akan stop terima withdraw instan. Ya, saya bukan orang bodoh, saya bukan orang manajemen, saya adalah leader. Saya membuka withdraw instan hanya untuk membantu teman-teman di Indonesia. Jadi kalau memang sampai perusahaan saya ngerasa nggak beres atau ada yang nggak benar, saya akan stop terima koin orang. Ya, saya ini bisnismen, saya ini pedagang. Kalau memang barang ini menurut saya sudah bermasalah, mungkinkah saya masih terima barang dari orang? Logikanya seperti itu aja ya. Jadi mulai sekarang itu patokannya seperti itu. Jadi jangan, balik lagi yang tadi saya bilang, jangan membuat rumit diri sendiri gitu loh. Ada yang simple, jadi nggak perlu buat rumit diri sendiri. Karena jalan kita masih panjang. Kita lihat aja ya, bos udah prepare, Matthew sudah prepare semua apa yang dia mau bangun, ekosistemnya atau apa. Tapi kalau komunitasnya ini kembang kempis lah kalau saya ngomong lah ya, maju tak mau, mundur pun tak mau gitu loh. Jadi setengah-setengah lah gitu ya. Buat apa gitu. Jadi kalau kita mau maju, ayo maju bareng-bareng ya. Jangan cuma di saat lagi enaknya aja mau ikut enak, tapi di saat nggak enaknya nggak mau ikut nggak enaknya gitu loh. Karena saya berani jamin, mungkin 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, di saat kita makin besar, akan banyak angin-angin kencang yang menerpa Vidi. Tapi kalau kita kompak, ya jangankan angin kencang, badai pun kita bisa lewatin. Yang penting jangan pernah lepas gandengan tangan kita. Ya, guys. Seperti itu, Bastian. Boleh dimatiin PowerPoint-nya.